الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور أما بعد. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, pada malam yang ketiga dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema memahami makna zikir pagi dan petang. Telah kita sebutkan para jamaah sekalian pertemuan yang lalu, yaitu zikir yang pertama yang telah kita sebutkan dalam buku kita. Urutan yang pertama yaitu Sayyidul Istighfar, pemimpin dari para istighfar, pemimpin dari zikir istighfar. Kita ulangi sama-sama. Abata Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kita baca sama-sama artinya. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu semampuku, dan aku yakin akan janjimu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya. Di sini disebutkan wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan membaca Sayyidul Istighfar? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi kemudian meninggal sebelum petang tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Dan yang dan yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu petang kemudian meninggal sebelum pagi tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan ini luar biasa keutamaan membaca Sayyidul Istighfar. Maka ini termasuk inti dari zikir pagi dan inti dari zikir petang. Kalau tidak sempat sama sekali membaca semua, maka jangan pernah tinggalkan Sayyidul Istighfar dari ba'da subuh dan juga ba'da asar. Ya, ba'da subuh dan juga ba'da asar. Baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan. Tadi ada dibagikan kertas. Jadi buku kita ini ada yang kurang ya cetakannya. Jadi insyaallah akan dibagi dari cetakan yang ada. Jadi sekarang ini Sayyidul Istighfar ini ditandai dia nomor 1. Ya, ini zikir nomor 1. Ya, zikir nomor 1. Nah, sekarang kita masuk di zikir nomor 2 yang sudah dibagikan tadi. Jadi yang dibagikan itu ada zikir yang kedua malam ini insyaallah, dan juga zikir yang ketiga yaitu besok.
insyaallah. Jadi simpan baik-baik kertasnya, dilipat ya, dilipat 2 kali supaya tidak hilang, karena insyaallah ada banyak kertas nanti kita bagikan. Jadi lipat baik-baik jangan sampai menjadi pembungkus gorengan. Baik. Atau pembungkus SSB, sisa-sisa buka ya. Nah, karena nikmat juga itu makan setelah tarawih, masya Allah. Baik, kita mulai. Wa hadza majlisu as-salis min kitab al-adhkaru fi as-sabahi wal masa, al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqna lil a'malil jariyah. والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله, ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majlis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, menjaganya dalam kitabnya Zikir Sunnah. Ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. 2. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala, yang kedua zikir pagi. Jadi ini judulnya diberi judul zikir pagi ya. Jadi karena zikir ini ada kata-kata waktu paginya ya, ada kata waktu paginya. Kita mentalkinkan zikir ini sama-sama. Allahumma bika asbahna. Allahumma bika asbahna. Ya, hati-hati di sini shad bukan sin. Jangan asbahna, asbahna. Itu ya, bukan artinya pagi. Ya, tapi tidak ada artinya. Jangan bilang asbah tapi shad, asbahna, dan hati-hati gigi. Sudah mulai ompong jangan kemudian Allahumma bika asbahna. Allahumma bika asbahna. Nah, termasuk kekeliruan kalau ha menjadi ha. Ya, dia bilang asbahna. Enggak. Dia tipis, ha-nya itu di tengah tenggorokan, tengah tenggorokan. Allahumma bika asbahna. Allahumma bika asbahna. Coba asbahna. Asbahna. Ya. Wa bika amsayna. Wa bika amsayna. Wa bika nahya. Wa bika nahya. Haknya masih kurang. Wa bika nahya. Wa bika nahya. Wa bika namutu. Wa bika namutu. Ya, setiap doma itu sempurna dimonyongkan. Ya, ketemu doma itu dimonyongkan mulutnya. Wa bika namutu. Wa bika namutu. Wa ilaikan nusyur. Wa ilaikan nusyur. Alif lam apa ini? Asy-syamsiyah, karena adanya tasydid dan tidak terdengar lamnya. Ahsantum. Baik. Kalau sudah buka puasa semangat ya. Jam-jam 2 siang udah. Baik. Allahumma bika asbahna. Jadi ini zikir yang kita sebutkan, dan ini insyaallah kita hafal sesuai dengan urutan ini. Jadi dihafal. Sebelum kita mulai kita akan mengulang memuroja dari zikir yang pertama. Nah, artinya Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup, dan dengan kehendak-Mu kami mati, dan kepadamu kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. baik, makna daripada Allahumma bika asbahna
Ini kata ini artinya, ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Sampai di situ, sampai koma ya. Jadi Allahumma bika asbahna itu artinya Allahumma, artinya Allahumma ya Allah, bika asbahna, dengan engkau. Ya, ini kalau terjemahan bahasa Arabnya, bi artinya dengan, ka itu domir, ya, seperti kita buka, qalamuka, masjiduka, baituka, bika dengan kamu atau dengan engkau. Apa itu? Nah, di sini dengan rahmat dan pertolonganmu. Ya, bisa diartikan, ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu. Rahmat itu artinya kebaikan yang banyak. Ya, silakan ditambahkan catatannya. Rahmat artinya kebaikan yang banyak. Ya, jadi kalau kita mengatakan dia diliputi rahmat, berarti dia diliputi kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang banyak. Ya, dan pertolongan, an-nasr artinya pertolongan. Pertolongan ini maksudnya di dunia dan di akhirat. Allah menolong kita itu di dua tempat yang semua kita akan tinggali, di dunia dan juga di akhirat, di hari kiamat kelak. Ya. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Ya. Jadi kita bisa hidup di waktu pagi, kita masih bisa bernafas di waktu pagi, itu tidak keluar dari rahmat Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika sudah bangun, ya, bangun dari tidur kita, apa yang kita sebutkan dalam doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebutkan tentang waktu pagi itu kita bisa hidup karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang untuk menyebutkan kata-kata besok. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kita tidak boleh mengatakan besok saya mau kerja ini, besok saya mau kerja itu, kecuali diikat dengan kalimat insya Allah. Maka dilarang untuk kita mengatakan besok kecuali mengatakan insya Allah. Kenapa? Belum tentu kita hidup besok hari. Dan ini sering terjadi kalau kita misalnya WA, ya, kadang kita mengatakan besok pergi kerja. Nah, tidak ada kata insya Allahnya. Nah, ini perlu kita harus nasihati. Ya, kalau ada mengatakan kapan acaranya besok, nah, ini harus kita bilang, akhi jangan lupa bilang insya Allah, atau kita langsung bilang insya Allah, atau langsung kirim stiker insya Allah. Sekarang ini banyak penjual stiker, ya, ya, stiker gorengan juga kalau buka puasa. Jadi kasih, ya, pengingat bahwasanya tidak boleh kita bilang besok kecuali insya Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Kemudian wabika amsayna, dan dengan rahmat dan pertolonganmu juga kami memasuki waktu pagi. Ya. Kenapa waktu pagi dan petang yang disebutkan di sini? Karena waktu pagi itu sekali lagi adalah awal kegiatan. Itu ditanda, ya. Waktu pagi itu kenapa hanya pagi dan petang disebut? Bukankah waktu banyak? Ada waktu malam, ada waktu siang. Karena pagi itu awal kegiatan, awal aktivitas. Maka kita perlu banyak untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Dan kenapa ada waktu petang? Karena sebelum memasuki waktu malam. Yang kita tahu waktu malam itu banyak kejahatan. Salah satu atau kejahatan yang disebutkan itu yang ada di surah Al-Falaq. Ya, di surah Al-Falaq bisa ditandai di situ. Karena sebelum memasuki waktu malam, dan waktu malam itu adalah waktu banyak kejahatan terjadi, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Falaq. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup. Ya. Wabika nahya. Nahya artinya kami hidup. Ya. Wabika nahya artinya
kami bisa hidup. Wa bika namutu, dan dengan kehendakmu juga ya Allah kami bisa meninggal. Ya. Jadi Allah hanya menciptakan hidup dan mati. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya menciptakan hidup dan mati, dan tidak ada di pertengahan dari hidup dan mati itu, ya. Jadi tidak ada itu mati suri, ya. Tidak ada itu mati setengah. Dia sebenarnya itu masih hidup, cuma dia pingsan, ya. Karena Allah hanya menciptakan hidup dan mati, dan tidak ada di tengah-tengah, ya. Tidak ada kondisi antara hidup dan mati, tidak ada. Tidur itu mautun shagir, ya, kematian kecil, ya. Ada juga orang tidur kayak kematian besar. Pak, biar alarm 10 nggak goyang dia. Pakai kaki dikasih bangun, enggak. Luar biasa. Ini bukan mautun shagir, mautun kabir. Ya, kematian besar. Sedikit malaikat sudah mau datang, ya. Dia tidak mempan dibangun. Kalau manusia kayaknya malaikat yang harus cabut, ya. Barakallah. Kemudian wa ilaikan nusyur. Kalau dalam doa sebelum bangun tidur tadi, wa ilaihin nusyur, ya. Dan kepada Allah lah kami dibangkitkan, ya. Apa perbedaan kalau zikir petang ini? Kalau zikir petang, Allahumma bika amsayna, jadi bisa langsung dibalik saja, dikasih tanda panah. Kalau waktu sore itu yang didahulukan Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Setelah itu sama, wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya, wa ilaikal masir. Masyaallah. Yang bisa jawab tadi itu rajin zikir pagi petang. Ya. Yang bisa bedakan. Jadi kalau sore itu bisa dikasih catatan wa ilaikal masir. Kalau nusyur artinya dibangkitkan. Ya, dibangkitkan. Dibangkitkan. Kalau al-masir artinya apa? Ya, artinya kami kembali. Ya, masir artinya tempat kembali. Ya, bukan masir anaknya Pak Haji ini, bukan. Jadi masir artinya tempat kembali. Nah, kenapa zikirnya kalau pagi wa ilaikan nusyur, kalau zikir sore wa ilaikal masir? Nah, silakan dicatat itu. Kami dibangkitkan, langsung ditulis di bawahnya, ya, itu kata kami dibangkitkan karena untuk dibangkitkan di hari kiamat kelak, ya, untuk dibangkitkan di hari kiamat kelak. Di waktu pagi kita mengatakan wa ilaikan nusyur, itu seolah-olah kita bangun tidur itu dibangkitkan. Begitulah nanti juga kita dibangkitkan di hari kiamat. Seperti posisi orang yang tidur, kemudian Allah bangkitkan kita pada hari kiamat. Itu maksudnya. Jadi wa ilaikan nusyur, kepadanya lah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat para jamaah sekalian, seseorang dibangkitkan sesuai dengan amalannya, ya. Ashtatan liyurau a'malahum. Dalam surah Az-Zalzal disebutkan bahwasanya manusia itu dibangkitkan berbeda-beda mukanya. Ada mukanya seperti zombie. Nah, yang seperti zombie ini biasanya yang batal puasanya di siang hari, yang buka puasa sembunyi-sembunyi. Nah, ini zombie nanti ini mukanya. Ada yang dibangkitkan seperti dengan wajah yang ceria, bercahaya, dengan jubah putih, ya, warna putih. Nah, itu menunjukkan dia adalah orang-orang yang mengerjakan amal soleh waktu di dunia. Ashtatan liyurau a'malahum, ya. Nah, kalau di waktu sore atau petang kita membaca wa ilaikal masir. Apa artinya tadi wa ilaikal masir? Kembali. Hanya kepadanya tempat kembali. Maksudnya apa? Kenapa kita membaca wa ilaikal masir? Karena di waktu petang, karena waktu petang itu adalah menuju waktu malam, menuju waktu malam, ya, menuju waktu malam, dan kematian itu dekat di waktu tersebut, ya, kematian itu dekat di waktu
tersebut. Memang meninggal itu tidak ada yang tahu, tapi rata-rata itu biasa meninggal di waktu malam. Di waktu apa? Malam. Makanya zikir yang paling panjang kalau kita mau perhatikan, kalau kita lihat di Hisnul Muslim, zikir yang paling panjang itu zikir sebelum tidur. Kenapa? Boleh jadi itu adalah istirahat yang terakhir. Boleh jadi itu adalah tidur yang terakhir, sehingga zikir tidur itu paling panjang. Silakan dilihat di Hisnul Muslim, itu zikir tidur yang paling panjang. Disuruh baca ayat kursi, disuruh baca 3 kul, apalagi 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Banyak zikir. Surah Ali Imran, dalam riwayat yang lain disuruh membaca surah Ali Imran. Ya, ada mengatakan surah Al-Waqiah juga. Jadi surah Al-Mulk, semua itu terjadi di waktu malam. Kenapa? Boleh jadi itu adalah waktu terakhir kita berpisah dengan dunia, sehingga doanya berbeda. Wa ilaikal masir, hanya kepada Allah lah tempat kembali. Kita ulangi sama-sama. Allahumma bika asbahna, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika nahya, wa bika namutu, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. wa ilaikan nusyur. Jadi ketika kita bangun di pagi hari, maka ingatlah itu atas rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memfoto kopi dan rotinya menjadikan status WA. Ya, ada juga begitu, biasanya foto ya, ada kopi, ada roti, baru dia sambil berasap-asap biasa. Baru dia foto, baru dia lupa zikir. Dia memang tulis di situ Allahumma bika asbahna, tapi dia tidak ucapkan. Nah, ini para penulis status ini kadang dia lupa dirinya sendiri. Atamuruna nasa bil khairi, ya, wa tansawna anfusakum. Apakah engkau mengajak orang kebaikan dan engkau lupa dengan diri sendiri? Wa antum tatlunal kitab, padahal engkau yang baca, engkau yang kasih ajar orang. Afala taqilun, kamu tidak berakal. Ya. Jadi coba yang penulis-penulis status ini bagus menyebarkan kebaikan, tapi coba kita dulu yang kerjakan sebelum orang lain. Bahkan sebelum diposting itu kita dulu yang kerjakan. Iya. Jangan cuma foto ya makanan sarapannya, kemudian ada tulis zikir pagi dan dia lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarannya, ingat ketika kita di waktu pagi, bangun pagi, kemudian di sore hari kita masih bisa hidup, itu tidak keluar dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada esok hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.